Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriwayuningsih dari kelompok 3B. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknik gempa langsung guna memenuhi tugas praktikum teknologi sediaan solida. Adapun formula yang digunakan adalah CTM atau klorfeniramin maleat sebanyak 4 mg sebagai zat aktif, ada primogel sebanyak 5% sebagai penghancur, ada magnesium stearat sebanyak 1% sebagai lubrikan, ada talc sebanyak 2% sebagai glidan, dan ada Avisel pH 102 secukupnya sebagai pengisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sabrina dari kelompok 3B akan menjelaskan perhitungan dan penimbangan pembuatan tablet CTM dengan metode gempa langsung. Adapun formula yang akan kami bahas yaitu formula 6. Seperti yang telah dijelaskan, formula 6 terdiri dari 5 komponen zat. CTM yang berfungsi sebagai zat aktif dengan konsentrasi 4 mg. Kemudian perhitungannya, maka 4 mg tinggal dikalikan 1 tablet saja, maka hasilnya 4 mg. Dan untuk 1 tablet diubah menjadi ke gram, yaitu 0,004 gram. Untuk 500 tablet tinggal dikali dengan 500, maka digunakan 2 gram CTM. Selanjutnya adalah primogel yang digunakan sebagai penghancur. Adapun konsentrasinya adalah 5%, sehingga perhitungannya 5% dikali 250 mg, yaitu 12,5 mg. Untuk 1 tablet diubah ke gram menjadi 0,0125 gram. Untuk 500 tablet yaitu 6,25 gram. Selanjutnya magnesium stearat yang digunakan sebagai lubrikan dengan konsentrasi 1%. Maka perhitungannya 1% dikali 250 mg, hasilnya 2,5 mg. Untuk 1 tablet maka tinggal diubah ke gram yaitu 0,0025 gram. Adapun untuk 500 tablet tinggal dikali 500 menjadi 1,25 gram. Selanjutnya ada talc yang digunakan sebagai glidan, konsentrasinya 2%. Adapun perhitungannya 2% dikali 250 mg sehingga dihasilkan 5 mg. Untuk 1 tablet diubah ke gram menjadi 0,005 gram. Untuk 500 tablet yaitu 2,5 gram. Dan terakhir adalah Avisel pH 102 yang digunakan sebagai pengisi. Konsentrasinya karena sebagai pengisi maka hasilnya didapat dari pengurangan bobot tablet, yakni yang akan dibuat 250 mg dikurang dengan komponen zat yang lain, maka didapat hasilnya 226 mg. Adapun untuk 1 tablet tinggal diubah ke gram menjadi 0,226 gram, sehingga untuk 500 tablet digunakan 113 gram. Selanjutnya, perhitungan dan penimbangan formula 6. Pada slide sebelumnya telah dihitung perhitungan dan penimbangan formula 6 secara teoritis. Maka 250 mg per tablet untuk 500 tablet didapatkan 125 gram. Namun pada saat praktikum massa yang didapat atau massa tablet sebenarnya adalah 123 gram. Adapun dosis zat aktifnya tetap sama, karena kita menggunakan dosis CTM 4 mg, maka untuk 500 tablet digunakan 2 gram CTM. Untuk menghitung jumlah tablet sebenarnya, kita membagi massa tablet sebenarnya dengan massa tablet teoritis, dan dikali dengan jumlah tablet yang akan kita buat, yaitu 500 tablet. Adapun dengan massa 123 gram, tablet yang dihasilkan sebanyak 492 tablet. Kandungan zat aktif per tabletnya, cara menghitungnya sama dengan menghitung jumlah tablet sebenarnya, yaitu dengan membagi massa tablet sebenarnya dengan massa tablet teoritis, dan dikali dengan dosis zat aktif sebanyak 500 tablet, yaitu 2 gram, dan didapat kandungan zat aktifnya 1,968 gram. Sehingga bobot per tablet yang didapatkan adalah 123 gram per 500 tablet. Selanjutnya masuk ke prosedur kerja pembuatan tablet. Alat dan bahan yang akan digunakan disiapkan. Adapun alat utama yang kita gunakan adalah mesin pembuatan tablet. Kemudian bahan-bahan yang telah dijelaskan pada formula ditimbang sesuai dengan hasil perhitungan. Kemudian bahan-bahan tersebut dicampurkan,
kecuali magnesium stearat dan talkum, selama 15 menit. Kemudian setelah bahan tercampur rata atau menjadi campuran yang homogen, barulah ditambah dengan magnesium stearat dan talkum, kemudian dicampurkan selama 2 menit. Setelah terbentuk massa kempa, maka massa kempa dilakukan evaluasi. Adapun meliputi uji kelembaban, uji sifat alir, dan uji bobot jenis. Apabila evaluasi ini telah memenuhi syarat, maka tablet harus distabilisasi dengan menggunakan punch diameter 6-8 mm sesuai dengan bobot tablet yang telah ditentukan. Maka massa kempa tadi akan menjadi tablet. Namun tablet ini harus tetap melakukan prosedur evaluasi tablet yang meliputi uji organoleptis, uji keseragaman ukuran, uji kekerasan, uji friksibilitas dan friabilitas, uji keseragaman bobot, uji waktu hancur, dan uji disolusi. Selanjutnya yaitu prosedur kerja dari evaluasi massa kempa. Yang pertama adalah uji kelembaban. Massa kempa ditimbang, kemudian diayak dengan menggunakan ayakan MES 16. Kemudian, massa kempa ditimbang kembali sebanyak 1 gram. Setelah itu dimasukkan ke dalam Moisture Analytical Balance. Kemudian, massa kempa ditimbang kembali. Adapun penafsiran hasilnya, kandungan air yang baik yaitu terdapat pada rentang 1-3%. Selanjutnya adalah prosedur kerja evaluasi massa kempa uji sifat alir. Massa kempa dimasukkan ke dalam corong. Kemudian bersamaan dengan itu kita memulai stopwatch. Setelah massa kempa keluar semua, stopwatch dihentikan, lalu waktunya dicatat. Tumpukan massa kempa diukur dengan menggunakan mixta dan pulpen. Selanjutnya diukur tinggi, diameter, dan jari-jari. Adapun penafsiran hasilnya, laju alir yang baik yaitu 10 gram per detik atau 100 gram kurang dari sama dengan 10 detik. Sudut baring yang baik yaitu untuk sudut 25-30 derajat, massa kempa atau granulnya berarti sangat mudah mengalir. Untuk sudut antara 30-38 derajat, maka massa kempa atau granul artinya mudah mengalir. Untuk sudut lebih dari 38 derajat, artinya massa kempa atau granul kurang mengalir. Selanjutnya adalah prosedur kerja evaluasi massa kempa yang terakhir, yaitu uji bobot jenis. Yang pertama dicari adalah bobot jenis nyata. 30 gram massa kempa dimasukkan ke dalam gelas ukur. Setelah gelas ukur 100 ml. Setelah itu volumenya dicatat. Kemudian untuk bobot jenis mampat, 30 gram massa kempa dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml. Setelah itu dimasukkan ke dalam step density tester. Dilakukan pengaturan pada alat, lalu alat akan melakukan pengetukan secara otomatis. Setelah alat tersebut berhenti, BJ mampat dan volume pada ketukan 500 kali dicatat dan dilakukan kembali pengetukan sebanyak 750 kali, lalu BJ dan volumenya juga dicatat. Selanjutnya adalah prosedur kerja evaluasi massa kempa, meliputi bobot jenis sejati. Piknometer kosong ditimbang, dicatat sebagai bobot piknometer kosong. Piknometer kosong kemudian dimasukkan dengan 1 gram massa kempa, kemudian ditimbang, maka bobot dicatat sebagai bobot piknometer ditambah 1 gram massa kempa. Kemudian piknometer kosong dimasukkan dengan 1 gram massa kempa dan cairan pendispersi yaitu parafin, kemudian ditimbang, maka bobot yang terhitung dicatat sebagai bobot piknometer ditambah 1 gram massa kempa dan ditambah cairan pendispersi. Dan terakhir piknometer kosong ditambahkan dengan cairan pendispersi kemudian ditimbang, maka bobot yang dicatat dibuat sebagai bobot piknometer ditambah cairan pendispersi. Kemudian prosedur kerja evaluasi massa kempa. Kadar pemampatan atau persen Kp. Ini dihitung dengan dilakukan perhitungan menggunakan data volume awal sebelum dilakukan pemampatan atau V0 pada BJ nyata dan volume setelah pemampatan ketukan sebanyak 500 kali dan 750 kali atau Vn pada BJ mampat.
Adapun penafsiran hasilnya, massa gempa memenuhi syarat jika persen Kp kurang dari sama dengan 20%. Selanjutnya adalah angka Hausner. Dilakukan perhitungan dengan menggunakan BJ nyata, BJ sebelum pemampatan atau BJ nyata, dan BJ pemampatan, BJ setelah pemampatan atau BJ mampat. Adapun penafsiran hasilnya, massa gempa memenuhi syarat jika angka Hausner mendekati 1. Selanjutnya adalah prosedur kerja evaluasi gempa persen kompresibilitas. Perhitungannya dilakukan dengan menggunakan data dari BJ nyata dan BJ mampat yang sudah dihitung sebelumnya. Adapun penafsiran hasilnya, kurang dari 10 artinya sangat baik, antara 11 dan 15 artinya baik, antara 16 dan 20 artinya cukup baik, antara 21 dan 25 artinya agak baik, antara 26 dan 31 artinya buruk, antara 32 dan 37 artinya persen kompresibilitasnya sangat buruk, dan lebih dari 38 artinya persen kompresibilitasnya sangat buruk sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasa Fandini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur evaluasi tablet. Yang pertama, ada uji organoleptis. Nah, pengujian ini dilakukan dengan cara melihat langsung karakteristik fisik dari tablet yang meliputi bentuk, warna, dan bau dengan cara melihat bentuk tablet dengan menggunakan kaca pembesar. Yang kedua, ada uji keseragaman sediaan. Prinsip dari uji keseragaman sediaan yaitu melihat karakter fisik dari sediaan tablet yang telah dibuat meliputi keseragaman diameter dan keseragaman tebal. Nah, prosedurnya yaitu dengan cara menyiapkan jangka sorong dan micrometer scale. Nah, kemudian diambil 20 tablet secara acak, lalu diukur diameternya dan tebalnya dengan alat ukur tersebut, lalu dibersihkan dan dirapikan kembali alat uji seperti semula. Yang ketiga yaitu uji kekerasan. Prinsip dari uji kekerasan yaitu melihat keseragaman dari profesionalitas antara bobot dan tebal tablet yang diukur berdasarkan rasio beban yang diberikan per luas permukaan tablet, kilogram per sentimeter persegi. Alat yang digunakan yaitu hardness tester. Pertama, disiapkan terlebih dahulu alatnya, kemudian 20 tablet diambil secara acak, lalu tablet diletakkan pada alat uji. Kemudian bagian lingkaran hitam pada alat diatur sampai menyentuh permukaan tablet hingga tablet retak. Nah, nilai akan keluar secara langsung dari alat hardness tester. Nah, pengujian ini dilakukan pada tablet kedua sampai tablet ke-20. Nilai kekerasan dari masing-masing tablet dicatat dan ditentukan kekerasan rata-rata serta standar defisiensinya. Yang keempat yaitu uji friabilitas atau kejatuhan dan uji fleksibilitas atau abrasi atau gesekan. Nah, prinsipnya yaitu untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan dan jatuhan yang dialaminya sewaktu pengemasan dan pengiriman tujuan. Alat yang digunakan yaitu friability abrasion tester. Pertama, disiapkan terlebih dahulu alatnya, kemudian diambil 20 tablet secara acak. Nah, sebelum dilakukan pengujian, semua tablet ditimbang terlebih dahulu sebagai nilai A. Kemudian, tablet dimasukkan ke dalam masing-masing drum. Setelah itu, tablet dikeluarkan dari masing-masing drum dan ditimbang bobot seluruh tablet setelah pengujian sebagai nilai B. Lalu, bersihkan dan rapikan alat uji seperti semula. Yang kelima yaitu uji keseragaman bobot. Nah, mesin cetak tablet tidak memiliki kemampuan untuk membuat tablet yang 100% bobotnya itu seragam, sehingga akan menghasilkan bobot tablet yang beragam. Maka simpangan itulah yang akan dievaluasi. Alat yang digunakan pada evaluasi ini yaitu analytical balance. Nah, pengujian ini dilakukan dengan pengambilan 30 tablet secara acak, kemudian seluruh tablet ditimbang dan dicatat hasilnya. Selanjutnya ditimbang satu persatu dan tablet kedua sampai tablet ke-30. Lalu dilakukan perhitungan dengan tentukan nilai rata-rata dan standar defisiasinya. Nah, yang keenam yaitu uji waktu hancur.
Pertama, disiapkan alat desintegrator tester dan bejana atau gelas kimia yang berukuran besar. Kemudian gelas kimia tersebut diisi dengan air. Setelah volume pada alat diatur pada kedudukan tertinggi dengan suhu pelarut 36 sampai dengan 38 derajat Celcius, selanjutnya diambil 6 tablet untuk dilakukan pengujian dan tablet dimasukkan satu persatu ke dalam tabung dan keranjang. Lalu keranjang dimasukkan ke dalam gelas kimia yang sudah berisi air sebelumnya, kemudian dimasukkan ke dalam alat desintegrator tester. Selanjutnya dicatat waktu hancur tablet sejak alat mulai diaktifkan sampai tidak ada bagian tablet yang tertinggal di atas kasa. Yang terakhir yaitu uji disolusi. Prinsipnya yaitu pelepasan zat aktif dari matrik tablet per satuan waktu, miligram per menit. Alat yang digunakan yaitu dissolution tester. Nah, pertama disiapkan 2 labu disolusi masing-masing berisi Aquades 500 ml. Ditunggu sampai suhu 37 derajat Celcius dengan kecepatan 50 rpm. Nah, satu labu digunakan untuk pengujian labu uji dan satu lagi untuk penambahan larutan Aquades. Kemudian ditimbang 6 tablet CTM dan dimasukkan ke dalam labu uji disolusi. Lalu larutan uji diambil sebanyak 5 ml menggunakan pipet ukur, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Ganti setiap volume uji yang diambil dengan Aquades sebanyak 5 ml dengan suhu 37 derajat Celcius. Berikutnya, sampel diambil setiap waktu 10, 20, 30, dan 45 menit. Pada labu ukur sampel uji ditambahkan HCl2n sebanyak 1 ml. Kemudian Aquades ditambahkan sampai 10 ml. Selanjutnya, sampel disaring dan dimasukkan ke dalam vial. Kemudian diukur sampel menggunakan spektrofotometri dengan panjang gelombang yang ditentukan. Kemudian digunakan blanko HCl 0,2N atau 1 ml HCl 0,2N at 10 ml Aquades. Lalu absorbansi yang didapat dikali 2 yaitu faktor pengenceran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Francisca. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi masa gempa. Evaluasi masa gempa yang pertama dilakukan adalah uji kelembaban. Penetapan kelembaban bertujuan untuk mengetahui kadar air pada granul yang telah dibuat setelah mengalami pengeringan. Pengeringan bermaksud untuk mengontrol agar massa granul tidak mudah ditumbuhi jamur dan mikroba. Granul yang baik memiliki kadar air atau kelembaban sekitar 1-3%. Dilihat dari data pengamatan, menunjukkan bahwa Formula 6 memenuhi syarat uji kelembaban karena memiliki kadar air atau kelembaban sebesar 2,5%. Hasil ini masuk ke dalam rentang kadar air yang baik untuk tablet. Sehingga dapat disimpulkan massa gempa Formula 6 memenuhi syarat uji kelembaban. Selanjutnya dilakukan uji sifat alir. Prinsip uji sifat alir adalah menetapkan bobot serbuk yang keluar dari alat uji per satuan waktu dan sudut baring yang dihasilkan. Pada data pengamatan menunjukkan bahwa Formula 6 tidak memenuhi persyaratan uji sifat alir yang baik karena sudut baring yang dihasilkan lebih dari 38 derajat dan laju alirnya kurang dari 10 gram per detik. Sedangkan laju alir yang baik adalah 10 gram per detik. Laju alir memegang peranan penting dalam pengisian massa gempa ke dalam die atau ruang kompresi. Massa gempa yang tidak dapat mengalir dengan baik tidak bisa mengisi ruang cetak secara maksimal dan konstan, sehingga tablet yang dihasilkan akan memiliki keseragaman bobot yang kurang baik. Massa gempa yang mengalir baik akan dapat mengisi ruang cetak secara terus-menerus, konstan, dan maksimal, sehingga tablet yang dihasilkan dapat memenuhi keseragaman bobot yang baik. Pada Formula 6 ini, tidak dapat memenuhi persyaratan dapat dikarenakan
konsentrasi magnesium stearat yang kurang, di mana ia memiliki peranan sebagai lubrikan dan dapat membentuk lapisan tipis yang menyelubungi partikel padat selama pencampuran. Lapisan tipis ini dapat mempengaruhi sifat ikatan dari partikel padat tersebut. Adapun penggunaan magnesium stearat dengan konsentrasi 3% menunjukkan laju alir granul yang paling baik, di mana semakin tinggi konsentrasi magnesium stearat, maka semakin tinggi pula kemampuannya mengatasi melekatnya antar partikel, sehingga mengurangi gesekan antar partikel. Dan hal ini menyebabkan kecepatan alir granul menjadi baik. Sehingga alasan laju alir Formula 6 buruk dikarenakan konsentrasi magnesium stearat yang kurang, yaitu hanya 1%. Evaluasi serbuk atau masa Kempa yang terakhir adalah evaluasi bobot jenis. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat volume dan kerapatan serbuk yang ditentukan dari ukuran dan bentuk partikelnya. Ukuran partikel dan kerapatan serbuk berpengaruh terhadap kemampatan dan kompresibilitas serbuk atau granul. Bobot jenis serbuk yang dihitung adalah bobot jenis nyata, mampat, dan sejati, yang kemudian nilai-nilai tersebut digunakan untuk melihat apakah serbuk memenuhi syarat atau tidak melalui penafsiran hasil kadar kemampatan, angka Hausner, dan persen kompresibilitas. Berdasarkan data pengamatan, Formula 6 ini tidak memenuhi syarat kadar pemampatan karena memiliki nilai lebih dari 20%. Tidak memenuhi syarat angka Hausner yang baik karena memiliki nilai lebih dari 1. Dan juga tidak memenuhi syarat persen kompresibilitas yang baik karena mempunyai nilai lebih dari 32%. Kompresibilitas merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kemampuan serbuk atau granul untuk menjadi bentuk yang lebih stabil jika mendapat tekanan, yaitu mudah menyusun diri pada saat memasuki ruang cetak, kemudian mengalami deformasi menjadi bentuk yang mampat, dan akhirnya menjadi massa yang kompak dan stabil. Nilai kompresibilitas di bawah 15% biasanya memberikan sifat alir yang baik dan di atas 15% menunjukkan kemampuan alir yang buruk. Dari Formula 6 yang diuji, hasil indeks pengetapannya 35,735%. Sehingga serbuk dari Formula 6 ini memiliki sifat alir yang buruk, sama seperti evaluasi sifat alir yang sebelumnya dilakukan. Kegagalan pada evaluasi ini dapat dikarenakan konsentrasi magnesium stearat yang kurang, di mana ia memiliki peranan sebagai lubrikan dan dapat membentuk lapisan tipis yang menyelubungi partikel padat selama pencampuran. Lapisan tipis ini dapat mempengaruhi sifat ikatan dari partikel padat tersebut, sehingga alasan persen kompresibilitas Formula 6 buruk dapat dikarenakan konsentrasi magnesium stearat yang kurang, yaitu hanya 1%. Perkenalkan, nama saya Celia dari kelompok 3B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang evaluasi tablet yang dimulai dari uji organoleptis. Nah, uji organoleptis ini dilakukan untuk mengetahui sifat fisik dari sediaan yang meliputi bentuk, warna, dan bau. Dalam hal ini ada 20 tablet yang diuji. Nah, dilihat dari bentuk, rata-rata bentuknya itu bulat. Kemudian warna, rata-rata warnanya itu putih dan baunya itu rata-rata tidak berbau.
Berarti dapat disimpulkan bahwa sediaan tablet ini memenuhi syarat. Karena secara fisik organoleptis, sediaan tablet yang dibuat ini dalam kondisi stabil. Dan menurut penafsiran hasil, bentuk, warna, dan bau sediaannya itu tidak boleh melenceng atau harus sama dengan monografizat yang digunakan. Nah, dalam hal ini tidak ada data organoleptis yang melenceng dari monografizat. Lakukan uji keseragaman ukuran, di mana uji ini untuk mengetahui keseragaman ukuran fisik tablet yang dilihat dari parameternya, yaitu diameter dan tebal tablet. Dalam hal ini digunakan 20 tablet uji. Kemudian data yang diperoleh dirata-ratakan sehingga didapatlah hasil rata-rata tebal tablet yaitu 0,74 cm. Nah, kemudian dilakukan perhitungan untuk 3 kali tebal tablet diperoleh 2,22 cm, sedangkan untuk 4/3 kali tebal tablet itu diperoleh 0,987 cm. Sehingga rentang yang diperoleh yaitu dari 0,987 cm sampai 2,22 cm. Nah, menurut penafsiran hasil, diameter tabletnya ini tidak boleh lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak kurang dari 4/3 tebal tablet. Nah, dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa sediaan tablet ini memenuhi syarat karena diameter tabletnya itu tidak kurang dari 0,987 cm dan tidak lebih dari 2,22 cm. Nah, dengan demikian tablet ini sudah memenuhi proporsionalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Farhana, NPM 1006031317058, kelompok 3B. Saya akan menjelaskan mengenai pembahasan hasil evaluasi tablet, yaitu uji kekerasan tablet pada Formula 6. Data yang diperoleh dari alat ialah nilai gaya dalam satuan Newton. Setelah data yang diperoleh dimasukkan pada data pengamatan. Kemudian dihitung ketahanan tabletnya, yaitu nilai gaya dalam satuan Newton dibagi nilai gravitasi, yaitu 9,8, kemudian didapatkan hasilnya. Sebagai contoh, tablet ke-1 113,4 dibagi 9,8 didapatkan hasil 11,357. Kemudian dilakukan perhitungan yang sama pada tablet 2 sampai 20. Kemudian diperoleh jumlah total tabletnya dalam sigma X, yaitu 227,939. Untuk memperoleh data rata-ratanya dalam X, yaitu 227,939 dibagi 20 tablet, yaitu 11,397. Selanjutnya, untuk mengetahui perhitungan memenuhi persyaratan atau tidak, dilihat dari penafsiran hasilnya. Hasil uji kekerasan tablet kita menggunakan data tablet kecil karena bobot tablet yang kita buat yaitu 250 mg masuk pada rentang tablet kecil. Sehingga tablet jika memenuhi syarat apabila bobot tablet rata-ratanya 4-7 kg per cm persegi. Dari hasil data yang diperoleh yaitu Formula 6 tidak memenuhi syarat karena bobot per tabletnya lebih dari 4-7 kg per cm persegi. Selanjutnya, uji fleksibilitas dan fiabilitas. Pada uji fleksibilitas Formula 6, pada kolom A diperoleh data 13,902 gram, kolom B 13,542 gram. Setelah data diperoleh, masuk pada perhitungan. Rumusnya yaitu B kurang A dibagi A dikali 100%, yang mana A adalah bobot seluruh tablet sebelum pengujian, B adalah bobot seluruh tablet setelah pengujian. Demikian datanya 13,542 dikurangi 13,902 dibagi 13,902 dikali 100%,
diperoleh hasilnya yaitu 2,5895%. Setelah itu masuk pada tahap selanjutnya penafsiran hasil bobot yang hilang setelah pengujian tidak boleh lebih dari 1%. Hasil dari perhitungan tadi, formula 6 tidak memenuhi syarat karena persen X lebih dari 1%. Formula 6 didapatkan hasilnya 2,5895%. Kemudian selanjutnya uji reliabilitas. Kolom A diperoleh 13,092, kolom B 12,783. Kemudian masuk perhitungan sama seperti fleksibilitas, rumusnya sama. Masukkan datanya 13,92 dikurangi 12,783 dibagi 12,783 dikali 100% diperoleh hasil 2,360%. Hasilnya bobot yang hilang setelah pengujian tidak boleh lebih dari 1%. Hasil yang diperoleh yaitu formula 6 tidak memenuhi syarat karena persen X lebih dari 1%. Formula 6 adalah 2,360%. Kemudian data yang diperoleh masing-masing bobot tablet 1 hingga 30 dijumlahkan yang dinyatakan dalam sigma X yaitu 7.397. Kemudian untuk memperoleh hasil rata-rata sigma X dibagi 30 tablet yaitu 7.397 dibagi 30 tablet yaitu yang diperoleh hasil 246,567. Kemudian masuk pada perhitungan formula 6. Bobot tablet 255 mg, bobot rata-rata 246,567 mg. Batas penyimpangan bobot rata-rata kolom A adalah 7,5%. Batas penyimpangan bobot rata-rata kolom B adalah 15%. Perhitungan kolom A, 7,5% dikali bobot rata-ratanya. 7,5% dikali 246,567 sama dengan 18,4925 mg. Untuk batas atasnya sama dengan 246,567 ditambah 18,4925 sama dengan 265,0595 mg. Untuk batas bawahnya sama dengan 246,533 dikurangi 18,4925 sama dengan 228,0745 mg. Kemudian menentukan range kolom. Range yaitu untuk menentukan bobot setiap tablet memenuhi syarat atau tidak. Untuk range kolom A, rentangnya 228,0745 sampai 265,0595 mg. Kemudian perhitungan kolom B, 15% dikali bobot rata-rata, 15% dikali 246,567 sama dengan 369,85 mg. Batas atasnya 246,567 ditambah 36,985 sama dengan 283,552 mg. Untuk batas bawahnya 246,567 dikurangi 36,985 sama dengan 209,582 mg. Untuk range kolom B, rentangnya 209,582 sampai 283,552 mg. Jadi hasilnya 30 tablet memenuhi rentang kolom A dan kolom B sehingga memenuhi syarat uji keseragaman bobot. Selanjutnya yaitu uji keseragaman bobot atau sediaan. Data yang diperoleh yaitu 30 bobot masing-masing tablet dan rata-rata bobot tabletnya. Bobot tablet yang kita buat pada formula 6 yaitu 250 mg masuk pada rentang bobot rataan 150 sampai 300 mg. Yang mana kolom A-nya 7,5% dan kolom B-nya 15%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nur Indah Lestari dari Farmasi B kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi tablet, yaitu uji waktu hancur. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk melihat apakah sediaan yang kita buat sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Adapun tujuan dari evaluasi waktu hancur, yaitu untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan tablet untuk hancur dalam media yang telah ditentukan. Pada pengujian ini dibutuhkan 6 tablet dan digunakan medium air. Di sini diperoleh hasil pada tablet pertama, waktu hancur adalah 4 menit 27 detik. Tablet kedua mampu hancur dalam waktu 4 menit 24 detik. Tablet ketiga 4 menit 55 detik. Tablet keempat 6 menit 5 detik. Tablet kelima 6 menit 33 detik. Dan tablet keenam mampu hancur dalam waktu 7 menit 10 detik. Adapun penafsiran hasil untuk uji waktu hancur adalah tablet dinyatakan hancur jika tidak ada bagian tablet yang tertinggal di atas kasa atau terkecuali seperti pernyataan yang disebutkan sebelumnya. Waktu yang diperlukan untuk menghancurkan ke-6 tablet tidak lebih dari 15 menit untuk tablet tidak bersalut atau sesuai pada monografi, di mana artinya satu tablet mampu hancur dalam waktu kurang dari 15 menit. Adapun hasil yang diperoleh dari formula ini memenuhi syarat karena waktu hancur ke-6 tablet tidak lebih dari 15 menit. Selanjutnya adalah evaluasi uji disolusi. Evaluasi ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak persentase zat aktif dalam obat yang terabsorpsi dan masuk ke dalam peredaran darah untuk memberikan efek terapi. Sediaan tablet dapat dikatakan memenuhi syarat apabila mampu larut tidak kurang dari 85% dari jumlah yang tertera pada etiket dalam waktu 30 menit. Nah, di sini bisa dilihat hasil yang diperoleh pada waktu ke-10 menit nilai absorbensi yang diperoleh adalah 0,675 dikali 2 menjadi 1,35. Pada waktu ke-20 menit nilai absorbensi yang diperoleh adalah 0,765 dikali 2 menjadi 01,53. Pada menit ke-30 diperoleh nilai absorbensi 0,89 dikali 2 menjadi 1,78. Sedangkan pada menit ke-45 diperoleh hasil absorbensi 0,912 dikali 2 menjadi 1,824. Adapun penafsiran hasil dari evaluasi uji disolusi ini adalah dalam waktu 30 menit sediaan tablet harus larut kurang dari 85% dari jumlah yang tertera pada etiket. Nah, hasil yang diperoleh dari formula ini yaitu tidak memenuhi syarat karena tidak masuk ke dalam rentang yang terdapat pada monografi, yaitu 183,15%, di mana sediaan yang seharusnya mampu larut kurang dari 85% dalam waktu 30 menit. Selanjutnya adalah perhitungan dari evaluasi uji disolusi. Untuk melakukan perhitungan uji disolusi diperlukan persamaan regresi linear dari baku CTM, yaitu Y sama dengan 0,0206 ditambah 0,0129. R kuadrat adalah 0,9983. Bobot CTM dari ke-6 tablet adalah 24 gram. Kemudian dilakukan perhitungan untuk menit ke-10. Nilai Y sama dengan 1,35. Nilai ini diperoleh dari nilai absorbensi yang sudah dikali 2. Kemudian dimasukkan nilai dari persamaan regresi linier, yaitu Y sama dengan 0,0206X ditambah 0,0129. Kemudian nilai Y dimasukkan 1,35 sama dengan 0,0206X ditambah 0,0129.
Kemudian langsung pindah ruas menjadi 1,35 dikurang 0,0129 sama dengan 0,0206x. Hasil dari pengurangan ini adalah 1,3371. Nah, untuk mencari nilai X, hasil yang diperoleh dari pengurangan sebelumnya dibagi dengan 0,0206. Ini juga pindah ruas ya. Hasil yang diperoleh adalah 64,9078 ppm. Kemudian dirubah ke bentuk satuannya miligram, yaitu dibagi 2 menjadi 32,45 mg per 500 ml. Kenapa per 500 ml? Karena dibuat bobot per tabletnya adalah 500 mg. Perhitungan untuk menit ke-20 sama, tinggal I-nya diganti dari nilai absorbansi yang sudah dikali 2 pada menit ke-20, yaitu 1,53. Untuk perhitungan selanjutnya sama, nah diperoleh hasil 36,8228 mg per 500 ml. Selanjutnya perhitungan untuk menit ke-30, caranya sama, tinggal Y-nya diganti dari nilai absorbansi yang sudah dikali 2 pada menit ke-30, yaitu 1,78. Nah, nilai X yang diperoleh adalah 42,89 mg per 500 ml. Untuk perhitungan menit ke-45 juga sama, hasil yang diperoleh adalah 43,9587 mg per 500 ml. Kemudian dilakukan perhitungan dari kadar CTM dalam waktu 45 menit. Rumusnya persen kadar sama dengan kadar nyata dari 45 menit dibagi kadar teoritis dikali 100%, yaitu 43,9587 mg per 500 ml dibagi bobot atau kadar teoritisnya 24 mg dikali 100%. Hasil yang diperoleh adalah 183,15%. Selanjutnya, perkenalkan saya Sri Wayuningsih. Untuk kesimpulan, pada praktikum kali ini dilakukan pembuatan tablet CTM dengan metode gempa langsung tanpa granulasi, karena zat aktif yang digunakan memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik. Tablet CTM gempa langsung Formula 6 yang kami buat tidak memenuhi standar karena dari hasil evaluasi masa gempa dan evaluasi tablet ada yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, sampai sini presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.